Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami melalui tugas video dari Bu Hesti Sitiorini SAK TMAK yang berjudul tentang transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Debbie sebagai pemateri pertama dan ada dua rekan saya yaitu Anggun dan Warti. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan langsung tentang transaksi penjualan aset tetap. Nah, dalam transaksi ini ada dua dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi, yaitu yang pertama ada dampak terhadap pencatatan entitas induk. Nah, dari transaksi ini penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Terus, keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi apabila sebelum aset tetap tersebut masih dimiliki oleh entitas induk atau entitas anak. Nah, terus atas keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi ini, entitas induk harus membuat pencatatan. Selanjutnya yaitu dampak terhadap jurnal eliminasi. Dalam dampak ini dari transaksi ini, jual beli aset tetap antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasikan dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nah, dilihat dari sisi konsolidasinya, aset tetap yang diperoleh entitas anak dari entitas induk atau sebaliknya harus dicatat pada perolehan dari pihak non-afiliasi. Dengan demikian, selama aset tetap masih digunakan oleh entitas anak, maka keuntungan atau kerugian yang diakui oleh entitas induk itu belum terrealisasi. Nah, keuntungan atau kerugian atas penjualan aset ini tetap antara entitas induk dan entitas anak akan terrealisasi pada pelepasan atau penggunaan aset tetap. Untuk aset tetap yang disusutkan tanah, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat pelepasan aset tersebut. Nah, sedangkan untuk aset tetap yang disusut, misalnya bangunan, mesin, dan kendaraan, keuntungan atau kerugian terrealisasi pada aset tersebut saat digunakan atau dijual. Baiklah, selanjutnya itu dampak penjualan aset tetap yang tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi adalah yang pertama yaitu keuntungan atau kerugian antar perusahaan akan terlihat dalam laporan laba rugi afiliasi penjualan pada tahun berjalan. Yang kedua yaitu perusahaan induk harus mengeliminasi keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari pendapatan investasi dalam konsolidasi satu baris. Yang ketiga yaitu entitas yang dikonsolidasikan akan mengalami laba atau rugi yang belum direalisasi. Yang terakhir yaitu dalam penjualan aset tetap antar perusahaan, jumlah eliminasi adalah 100% tanpa menghiraukan persentase hak minoritas. Selanjutnya itu ada transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan. Transaksi penjualan aset yang tidak disusutkan dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi dilebih-lebihkan. Hal ini terjadi karena jika sistem tidak diinstruksikan untuk membuat perubahan, maka transaksi normal akan tetap terjadi dalam buku besar. Aset tetap yang tidak perlu disusutkan adalah aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya. Contohnya seperti tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak perlu disusutkan karena nilainya dipersepsikan akan selalu naik. Baiklah, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Nah, perlu teman-teman ketahui, transaksi penjualan aset tetap disusutkan untuk menyajikan nilai aset sesuai dengan nilainya saat ini. Yaitu penyusutan aset tetap atau depresiasi adalah konsep akuntansi yang menggambarkan penurunan nilai aset tetap karena penggunaan, keusangan, atau kemajuan teknologi.
Aset tetap bisa disusutkan diantaranya yaitu seperti bangunan, peralatan, mesin, inventaris, dan jalan. Selanjutnya, kita akan membahas dampak penjualan aset tetap disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Yang pertama, ada entitas yang dikonsolidasi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus dieliminasi dari pendapatan investasi dalam konsolidasi satu baris oleh induk perusahaan. Pengaruh keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus dieliminasi dalam penyiapan laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya adalah laporan keuangan konsolidasi. Pengaruh keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus dieliminasi dalam penyiapan laporan keuangan konsolidasi. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine, baby,